Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Chelsea tumbang, Tuchel berpacu datangkan pemain baru. Tim London Biru terseok-seok di awal musim dengan baru 2 kali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Manajer Chelsea Thomas Tuchel menegaskan belum puas dengan skuadnya saat ini terkait hasil buruk di markas Southampton. Ia menegaskan masih bakal berusaha menambah kekuatan di sisa bursa transfer musim ini. Penutupan jendela transfer akan membantu. Kami akan tahu siapa yang memiliki komitmen penuh dan peran apa yang harus dimainkan dan dipenuhi semua orang. Kami perlu meningkatkan level kinerja, ujar Tuchel. Paulo Dybala bikin Jose Mourinho semeringah. Jose Mourinho puas betul dengan performa Paulo Dybala di laga AS Roma versus Monza. Dybala bermain selama 65 menit melawan Monza. Ex-Juventus itu langsung disambut Jose Mourinho yang tampak berbicara dengannya sembari tersenyum lebar. The Special One menyebut dirinya teringat ketika La Joya mencetak gol untuk Juventus musim lalu di Stadion Olimpico. Musim lalu ketika Juventus bermain di sini di Olimpico dan dia diganti, saya bilang kepadanya, kamu sangat bagus nak. Jadi malam ini saya mengatakan hal yang sama, lalu kami tersenyum, kata Mourinho. Ditahan Sassuolo, Milan minim kreasi di lini serang. Simon Kjaer menilai buruknya akurasi umpan jadi sebab AC Milan tertahan 0-0 dengan Sassuolo. Laga ini menjadi penanda comeback Kjaer setelah cedera panjang. Buruknya kreasi serangan di daerah pertahanan Sassuolo jadi sebab dominasi Milan seakan sia-sia. Hasil ini membuat comeback Simon Kjaer jadi kurang manis. Namun ia tetap bersyukur pulang dengan 1 poin. Kami kekurangan sesuatu di umpan terakhir dan ini adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan. Senang untuk lolos dengan 1 poin, ujar Kjaer. Eksperimen dadakan Stefano Pioli mainkan Charles de Ketelaere sebagai false nine. Stefano Pioli membuat eksperimen saat AC Milan berjumpa Sassuolo. Pioli memilih memainkan Charles de Ketelaere sebagai false nine dadakan karena lini depan buntu. Menurut Pioli, kegagalan AC Milan menang di markas Sassuolo bukan karena eksperimen yang dibuatnya. Pioli merasa ada sikap yang kurang tepat dari para pemain. Selain itu, Pioli menyebut ada banyak gangguan. De Ketelaere bisa bermain sebagai false nine. Terkadang kami salah umpan akhir dan kami terlalu terburu-buru. Setelah menit 70 kami bermain seperti hanya tersisa 1 menit karena banyak interupsi wasit, kata Pioli. Ranieri lihat Monza jadi ingat Chelsea. AC Monza sedang dalam proses membangun klub untuk menjadi kuat. Apa yang dilakukan Monza jauh ini membuat Ranieri teringat saat bertugas menjadi pelatih Chelsea. The Blues saat itu kedatangan Roman Abramovich selaku orang berduit dari Rusia. Chelsea melakukan belanja jor-joran untuk menjadi kuat di Eropa, namun Ranieri gagal mempersembahkan gelar. Monza mengingatkan saya pada tim Chelsea saya di era Abramovich. Kami membangun tim sepanjang musim dan butuh waktu untuk membuat pemain baru beradaptasi, kata Ranieri. Pelatih PSG bicara soal potensi transfer Milan Skriniar dari Inter. Milan Skriniar dibidik Paris Saint-Germain pada musim panas tahun ini. Pembicaraan terkait transfer back Inter Milan itu masih terus berlanjut sampai saat ini. Pelatih PSG, Christophe Galtier percaya apapun bisa terjadi sampai bursa transfer ditutup pada 1 September. Dia seperti optimis Skriniar bakal datang. Dalam sesi transfer selalu ada kejutan. Skriniar telah menjadi target sejak lama. Negosiasi dengan Inter memang sulit, tetapi dengan 2 hari lagi segalanya mungkin terjadi, ujar Galtier. Anthony tidak cukup, MU bakal rekrut striker baru dari Spanyol. Ada rumor baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan merekrut striker Spanyol Raul de Tomas di deadline day.
Ini disebabkan Cristiano Ronaldo masih ingin cabut dari MU. Agennya sedang mengupayakan agar Ronaldo bisa pindah ke klub yang bermain di Liga Champions. Itulah mengapa The Thomas dibutuhkan MU untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ronaldo. Dilaporkan bahwa The Thomas sudah menerima tawaran dari MU dan ia cukup tertarik dengan tawaran tersebut. Sederet angka yang buktikan Erling Haaland memang striker unik. Erling Haaland tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Menariknya, kedatangan Haaland tidak sampai mengubah gaya main Manchester City. Dia pun harus bersabar menunggu di wilayah sepertiga akhir. Akibatnya Haaland tidak banyak menyentuh bola, tidak begitu terlibat dalam proses kreasi serangan. Sejauh ini Haaland baru membuat 89 sentuhan dalam 4 pertandingan. Menariknya, dia bisa mencetak 6 gol dari 89 sentuhan tersebut. Angka ini jadi bukti betapa mematikannya Haaland di lini serang. Itu juga membuktikan bahwa Haaland adalah seorang striker modern dengan kemampuan predator khas striker top di era 2000-an silam. Arsenal calon korban perdana Anthony di Inggris. Manchester United dilaporkan sudah menetapkan kapan Anthony bakal debut. Ia dikabarkan akan debut di akhir pekan ini saat Setan Merah berhadapan dengan Arsenal. Ini dikarenakan izin kerjanya bakal keluar dalam waktu dekat ini, sehingga ia bisa bermain di partai tersebut. Namun Anthony kemungkinan besar baru masuk sebagai pemain pengganti karena ia sudah 2 pekan tidak berlatih di Ajax demi memaksakan kepindahannya ke MU. Resmi, Sergio Reguilon merapat ke Atletico Madrid. Sergio Reguilon resmi merapat ke Atletico Madrid dengan status pinjaman setelah dirinya tak terpakai di Tottenham Hotspur. Fabrizio Romano melaporkan Reguilon bergabung dengan Atletico dengan status pinjaman semusim tanpa opsi pembelian permanen di akhir musim. Reguilon sendiri telah menyelesaikan tes medisnya. Atletico sendiri juga telah mengumumkan kedatangan Reguilon. Keberadaan Reguilon di Wanda Metropolitano sangat berarti bagi Atletico mengingat mereka butuh bek kiri. PSG terus belanja beli Carlos Soler dari Valencia. Paris Saint-Germain telah menyepakati transfer gelandang Spanyol Carlos Soler dari Valencia pada musim panas ini. Juara Ligue 1 tersebut kepincut mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut karena kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini tengah. Soler akan datang ke Parc des Princes dengan bandrol yang relatif murah, senilai 20 juta pound sterling. Harga yang tergolong murah untuk pemain di usia keemasannya. Soler akan menjadi rekrutan ke-6 PSG di jendela transfer musim panas ini. Ia akan menandatangani kontrak 5 tahun di Paris. Hari terakhir bursa transfer, Miralem Pjanic masih terbuka tinggalkan Barca. Meski mulai mendapat kepercayaan dari pelatih Xavi Hernandez, Miralem Pjanic dilaporkan masih berpeluang untuk meninggalkan Barcelona di hari terakhir bursa transfer musim panas 2022. Pjanic disebut saat ini tengah dilirik oleh klub asal Arab Saudi yaitu Al Nassr. Al Nassr sendiri kebetulan sekarang dilatih oleh Rudi Garcia, pelatih asal Prancis yang membesarkan nama Pjanic saat keduanya bahu-membahu di Olympique Lyon beberapa musim silam. Adapun kontrak Pjanic sendiri bersama Barca tinggal menyisakan 2 tahun lagi, atau tepatnya akan habis pada tanggal 30 Juni 2024. Cabut dari Chelsea, Callum Hudson-Odoi resmi gabung Bayer Leverkusen. Chelsea telah mengkonfirmasi bahwa Callum Hudson-Odoi akan pergi meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas tahun 2022 ini untuk kemudian bergabung bersama Bayer Leverkusen sebagai pemain pinjaman selama 1 musim ke depan. Opsi peminjaman itu dipilih oleh The Blues karena memang pelatih Thomas Tuchel tidak lagi membutuhkan jasanya dan bahkan sejauh musim 2022-2023 kali ini Callum Hudson-Odoi belum sekalipun dimainkan di kompetisi resmi. Oleh sebab itu, Chelsea ingin memberinya kesempatan bermain bersama tim lain. Kalah dari Southampton, Thomas Tuchel keluhkan timnya, "Kami terlalu gampang dibully."
Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengeluhkan performa anak asuhnya yang terlalu mudah dibully usai menelan kekalahan 1-2 di markas Southampton. Ini merupakan kekalahan tandang kedua beruntun yang dialami Chelsea setelah pekan lalu mereka dihajar Leeds 0-3. Tuchel pun mengakui bahwa timnya terlalu lembek saat melawat ke kandang lawan. Terlalu mudah untuk mendorong kami keluar jalur, terlalu mudah untuk memenangkan duel, terlalu mudah untuk membuli kami. Kami tidak cukup tangguh untuk memenangkan pertandingan tandang ini, ujar Tuchel. Pertunjukan Odegaard, pemain yang bikin satu tim Arsenal naik level. Martin Odegaard layak disebut sebagai satu pemain terbaik Arsenal sejauh ini. Musim 2022-2023 memang baru dimulai, tetapi Odegaard sudah menunjukkan performa impresif sebagai kapten Arsenal. Status Odegaard sebagai kapten memang cukup menarik. Tidak ada yang menduga Mikel Arteta mengambil keputusan tersebut, terlebih karena masih ada beberapa pemain senior dalam tim Arsenal. Kehadiran Odegaard telah mendongkrak level tim secara menyeluruh. Dia membuat pemain lain jadi lebih baik. Lebih layak Bruno Fernandes yang jadi kapten ketimbang Harry Maguire. Mantan gelandang Manchester United Luke Chadwick telah mendukung Bruno Fernandes untuk menjadi kapten tim menggantikan Harry Maguire. Fernandes menggantikan sang bek menjadi kapten dalam 2 laga terakhir dan berhasil memimpin Setan Merah meraih kemenangan. Menurut Chadwick, tanggung jawab sebagai kapten tampaknya telah meningkatkan kepercayaan diri Bruno Fernandes sekaligus performanya. Fernandes adalah pemain yang benar-benar menonjol. Dia tampak bersemangat saat mengenakan ban kapten menggantikan Harry Maguire, ucap Chadwick. Newcastle inginkan playmaker Inter Milan Hakan Calhanoglu. Newcastle United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak playmaker Inter Milan Hakan Calhanoglu. Newcastle akan meluncurkan upaya untuk membawa gelandang serang ke St. James Park sebagai perekrutan terakhir mereka di jendela transfer musim panas. Inter pasrah membiarkan salah satu pemain bintang mereka meninggalkan San Siro di akhir jendela transfer, namun Inter hanya akan menjual pemain internasional Turki tersebut di jendela transfer ini seharga 30 juta euro. Resmi, Bologna boyong Joshua Zirkzee dari Bayern senilai 8,5 juta euro. Klub Serie A Bologna resmi mendatangkan striker muda asal Belanda Joshua Zirkzee dari Bayern Munich pada jendela transfer musim panas tahun ini dengan nilai transfer sebesar 8,5 juta euro atau setara dengan 126,6 miliar rupiah. Bersama klub berjuluk Rosso Blu itu, ia dikontrak selama 4 tahun ke depan atau hingga musim panas 2026 datang. Ia menjadi pemain ke-6 asal Belanda yang pernah membela Rosso Blu. Zirkzee diyakini tidak akan membutuhkan waktu adaptasi yang lama bersama Rosso Blu. Agen tegaskan komitmen setia Sergej Milinkovic-Savic kepada Lazio. Sepanjang musim panas ini, Sergej Milinkovic-Savic kencang diberitakan bakal meninggalkan Stadion Olimpico. Gelandang asal Serbia itu diklaim bisa ditebus dengan nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling atau setara dengan 692 miliar rupiah. Karena kontraknya bersama Bianco Celesti tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Akan tetapi rumor mengenai kepergian Milinkovic-Savic dari ibu kota Italia langsung diredam oleh agensi pemain yaitu Matej Kesman. Kesman mengatakan bahwa kliennya tersebut memilih untuk melanjutkan karirnya di Lazio untuk musim 2022-2023 ini. Massimiliano Allegri pastikan Angel Di Maria siap kembali perkuat Juventus. Pelatih Massimiliano Allegri memastikan bahwa Angel Di Maria siap untuk kembali memperkuat Juventus untuk pertandingan kontra Spezia pada pekan keempat Serie A 2022-2023. Meskipun lawannya hanya Spezia, Allegri menegaskan bahwa dirinya tetap harus memilih line up terbaik agar Juve meraih 3 poin penuh. Saya masih belum menentukan line up Angel Di Maria tersedia. Besok saya akan memutuskan. Saya harus memilih line up terbaik untuk menghadapi Spezia. Itu akan menjadi laga yang sulit, kata Allegri. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!